Guna pengogen ras perenungan kata di bata, mari ras kita ertoto kita. Bapa sini surga, selaku kalak singgo ipilih ndu jadi anak-anak ndu, lid lalap alasan kami ngatakan bujur man Tuhan, sebab tindakan keleng ate ngokak tuhu-tuhu tangkas iseh kendu man kami enggo itebusindu arah anak ndu Yesus Kristus, bagepe kam tetap hadir ngarak-ngarak kegeluhan kami, lah pernah ipediat ndu kisada kami dalani kegeluhan eda. Bapa maka tetap dage tedeh ate kami guna megiken kata Tuhan, janah seh kamu paksana ibegiken kami ate kami katandu, ibas perpulungan jabu-jabu kami, ibas berengi eda. Maka Tuhan mekuah dage tendu pasu-pasundu dage kami krina ngawan perpulungan du, khususna ngawan GBKP Runggun Tangerang, gelah ibas megiken katan duenda pe tangkas manbana malam atena damai ia kapna, bagepe nangdangi kemahandu si ipakendu guna nehken katan duenda pasu-pasundu Bapa perlengkapindu, gelah setiap kata si ibelaskan kemahan dueda pe tuhu-tuhu kari erehna ibas kamnari berisi danah berguna nangdangi kami krina kekelengendu ngerana dage kam Bapa endam pertoton kami ibas gelar Tuhan Yesus reh kami man Bapa sini surga. Amin. Perpulungan kekelengan Tuhan kata di bata si jadi bahan perpulungan cabu-cabunta ibuat ibas Injil Yohanes pasal 10 siwah ayat 30 seh ayat 42. Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat itu di mana Yesus disalibkan ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kuburan itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Perpulungan sini kelengi Tuhan isehkan kami mejuah-juah man banta krina. Tema renungan PJJ kita nehken kekelengan arah budaya. Sehubungan dengan tema ini, paling tidak ada dua identitas yang berkaitan dengan diri kita sebagai warga GBKP. Identitas yang pertama adalah identitas kita sebagai warga suku Batak, khususnya Batak Karo. Kemudian identitas yang kedua adalah identitas kita sebagai warga gereja atau orang yang percaya kepada Kristus. Pengajaran kasih, entah pe kekelengan, itu sangat ditekankan di dalam kedua identitas ini. Yang pertama sebagai orang Karo, orang-orang tua kita, leluhur kita sudah mengajarkan dan mempraktekkan tindakan kasih, bahkan jauh sebelum mereka mengenal dan menerima Kristus. Ini berarti kasih sudah melekat dan membudaya dalam diri kita sebagai orang Karo. Walaupun mungkin pada saat itu penerapan kasih itu
didorong oleh dasar adanya hubungan darah. Entah bahasa Yunani katakan kasih setorge, ataupun didorong karena adanya rasa persahabatan. Entah si biasa si gelari kasih pilia. Mela ia adalah sikap kegeluhan kade-kadena. Mela ia adalah sikap kegeluhan sangkep ngeluhna. Mela ia adalah sikap kegeluhan kandu-kanduna. Siem si mendorong ia ngit berkorban muat bagin uga gelah sikap yakap sangkep ngeluhna, yakap kade-kadena na yakap temanna meriah na. Perpulungan sini kelengi Tuhan sienda ngu ipratek kenenari. Tridah arah uga kalak karong git berbagi, misalnya bibit tanaman, bibit ternak. Aku keinget adilit nai entah mate lembu megulang misalnya, i bante ini na i panggung-panggungi iberikan ku tiap-tiap jabu ya galari na ke gelah ulam berat saakap teman tanah. Atau pe adilit si mate-mate lalit sen enda megati kal rehni naslit sinuan-sinuan na tomat ijuma tomat arah aku, reh kana slit la cinana ijuma la cina arah aku, lit ka deba page lit denga ibas kebenina bagai sinai ras perbahanan si deban nagrina. Tentu enda mejine la akap na sikap adila sikap yakap seninana entah pe teman na meriah. Tentu enda lebih mejile daripada la akap na sikap adi sikap akap seninana. Maka si peduakan sebagai orang Kristen, kasih merupakan nafas atau sentral pengajaran kekristenan. Alkitab yang terdiri dari 2 perjanjian, 66 kitab, intinya hanya 2, yakni kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Dan Tuhan kita Yesus Kristus sudah mempraktekkan kasih itu secara murni dan secara sempurna. Puncak pengorbanan Kristus dalam mempraktekkan kasih itu sudah dia perlihatkan dalam pengorbanannya di kayu salib. Yesus mau menderita baik secara fisik maupun secara perasaannya. Berarti sebagai orang karo kita dididik mempraktekkan kasih. Sebagai orang Kristen juga kita dididik untuk mempraktekkan kasih. Ini berarti jika kedua identitas, baik sebagai orang karo maupun sebagai orang Kristen digabungkan, tentu sudah seharusnya praktek kasih itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tindakan kasih itu hasilnya mengubah. Artinya di mana kasih diterapkan, di situ terjadi perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik, lebih layak, lebih terhormat. Teks bacaan PJJ kita memperlihatkan hasil dari tindakan kasih itu. Sejenak mari kita merenungkan, kira-kira apa yang terjadi dengan mayat Yesus jika Yusuf dan Nikodemus tidak bertindak. Berdasarkan konteks zaman itu, jika mayat Yesus tidak diambil, ada 2 kemungkinan hal yang terjadi. Yang pertama, mayat Yesus membusuk di kayu salib, dimakan burung pemakan daging, dikerumuni oleh lalat, membusuk hingga sisa-sisa dagingnya akan berjatuhan ke tanah. Tentu ini sangat tragis. Kemungkinan kedua, mayat Yesus dikubur secara massal, disatukan dengan mayat penjahat-penjahat. Dikubur secara massal tentu sangat berpotensi dikubur secara asal-asalan. Tidak ada prosedur secara adat maupun kelayakan secara agama. Jika ini terjadi, bisa kita bayangkan bagaimana
bagaimana sakitnya perasaan Maria sebagai ibu Yesus, perasaan murid-murid Yesus dan pengikut-pengikut Yesus. Tapi melalui tindakan kasih yang dilakukan oleh Yusuf dan Nikodemus, ketragisan terhadap mayat Yesus dapat dihindari. Dalam ayat 38 sampai ayat 40 dikatakan di sana bahwa Yusuf dan Nikodemus meminta kepada Pilatus supaya mayat Yesus bisa diambil, diturunkan dari kayu salib. Kita tidak tahu apakah Yusuf dan Nikodemus saling kenal, tapi yang pasti mereka bersatu hati melakukan tindakan kasih. Kalau mereka memang tidak saling kenal, alangkah indahnya orang yang tidak saling mengenal pun bisa bersama-sama melakukan tindakan kasih. Kemudian mereka merempahi mayat Tuhan Yesus. Kemudian mereka memalutnya dengan kain lenan atau dikapani dengan kain lenan. Setelah itu mayat Yesus dikuburkan di kuburan yang terletak di taman, kuburan yang belum pernah dipakai sebelumnya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang dilakukan Yusuf dan Nikodemus terhadap mayat Yesus adalah perlakuan yang biasa dilakukan terhadap orang-orang terhormat dan para raja. Ini berarti tindakan Yusuf dan Nikodemus menjadikan Yesus terhormat. Tindakan kasih ini tentunya menjadi kekuatan bagi Maria, penghiburan bagi mereka yang percaya kepada Yesus pada saat itu. Tanpa bermaksud menyinggung, akhir-akhir ini kita melihat bagaimana pelaksanaan penguburan dengan standar yang ditetapkan oleh pihak pemerintah dan pihak rumah sakit. Apakah dia penderita COVID atau tidak, tapi yang jelas penguburan baik kita orang Karo maupun orang-orang lain bersuku lain itu dilakukan tidak seperti biasanya, karena aturan jaga jarak, larangan berkerumun, bahkan ibunda presiden sendiri pun dikuburkan tidak seperti biasanya dihadiri oleh banyak orang. Tapi tentunya itu hal yang terjadi saat ini, itu hal yang harus kita terima sesuai dengan kondisi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali ke teks kita tadi, apakah untuk melakukan tindakan kasih ini merupakan hal yang mudah bagi Yusuf dan Nikodemus? Tidak. Mereka harus benar-benar berkorban dalam berbagai hal. Yang pertama, Yusuf dan Nikodemus harus menanggung resiko. Kalau kita mempelajari siapa Yusuf dan siapa Nikodemus, kita akan tahu bahwa Yusuf adalah mahkamah agama Sanhedrin yang biasanya beranggotakan 71 orang, dan mereka adalah mahkamah yang memutuskan hukuman mati bagi Tuhan Yesus. Kemudian Nikodemus adalah guru Farisi yang mengadukan Yesus, dan kedua jabatan mereka ini sangat dilarang untuk menyentuh mayat. Berarti mereka melanggar aturan-aturan yang ada. Mereka ini menanggung resiko demi mempraktekkan kasih kepada Kristus. Kemudian yang kedua, pengorbanan secara materi. Minyak mur dan minyak gaharu yang beratnya kira-kira 50 kati, ditambah lagi dengan kain lenan, ditambah lagi dengan kuburan baru yang letaknya di taman. Ini pengorbanan yang luar biasa, materi yang sungguh besar. Ini standar dengan penguburan raja-raja,
Tentu bisa kita bayangkan penguburan raja-raja tentunya harus sangat mengeluarkan biaya yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, pengorbanan waktu dan tenaga. Yusuf dan Nikodemus adalah pejabat yang tentunya memiliki kesibukan. Juga mereka harus mengangkat mayat Yesus. Berarti mereka juga harus mengeluarkan tenaga. Tapi itu mereka lakukan demi mempraktekkan kasih kepada Kristus. Pengorbanan bahkan resiko mereka jalani supaya bisa mempraktekkan kasih itu. Berarti perlu kita merenungi pada saat kita berbuat yang kita katakan itu sebagai kasih, tapi kalau itu tidak menuntut pengorbanan, jangan-jangan itu adalah sisa-sisa, bukan kasih dalam praktek yang sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini juga menyapa kita sehubungan dengan situasi kita yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Tentunya semua kita kena dampak, namun mungkin tingkat keparahan dampak itu berbeda-beda. Mungkin ada yang berdampak sampai kepada kebutuhan pokok. Mungkin ada yang berdampak mengurangi penghasilan sehingga tidak dapat menabung misalnya. Tentunya dalam kondisi seperti ini kita kembali dipanggil, baik sebagai orang karo yang dididik dalam tatanan kasih kekelengan, maupun sebagai warga gereja yang selalu diingatkan untuk mempraktekkan kasih. Tentu mari kita terdorong untuk mempraktekkan kasih. Mungkin lihat teman-teman si enggo tuhu-tuhu terpuruk kegeluhan. Mari kita melakukan tindakan kasih, memberi kehidupan yang layak, yang terhormat bagi mereka. Adi sioge media sosial, ibas piga-piga ingan nina, lid kala mate ban laman, tuhu telang tapi MC muncul ibas media sosial. Apakah harus setragis itu yang terjadi? Kukira adi lid tindakan kekelengan dai, lid tindakan peduli dai, lid kininggitan berkorban dai, lid perasaan saling menghargai kemanusiaan dai. Teu kalaku kejadian-kejadian tragis enda banci si hindari. Tindakan kasih itu mengubah, tindakan kasih menolong, tindakan kasih membuat seseorang menjadi lebih layak, lebih terhormat. Alu bagedage perpulungan sini kelengi Tuhan, arah renungan tak endah, arah semangatnya kita mempraktekkan kekelengan, sebab ekap siajarkan orang-orang tua anta, ekap siajarkan kata dibata. Asa sepengetah kami, kam kekelengan kami, di tengah-tengah GBKP Runggun Tangerang endah, enggo mempraktekkan si, enggo rediate, nang dangi ngawan-ngawan ta, si tuhu-tuhu membutuhkan. Tentu endah sada hal si mejine. Janah tukal kita, maka setiap perbahanan ta, ibas mempraktekkan kekelengan endah, langit si sia-sia, ia adep-adepan Tuhan. Lalu bagedage semangat kita mempraktekkan kekelengan bagi Yusuf ras Nikodemus dai, gelarna tercatat ibas pustaka Sibadia. Bagem tentuna dibata pe ngidah krina perbahanenta si mahuli Terpujilah Tuhan, mari ras kita ertoto kita. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena orang-orang tua kami telah mendidik kami untuk mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kami. Ditambah lagi firman Tuhan
juga mendidik kami untuk mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya hasil dari tindakan kasih itu sungguh luar biasa. Tindakan kasih itu secara umum menyelesaikan persoalan. Tindakan kasih itu membuat kehidupan semakin layak, semakin terhormat. Tindakan kasih itu menghasilkan penghiburan. Itulah yang kami lihat pengajaran dari firman-Mu ini. Melalui tindakan kasih yang dipraktekkan Yusuf dan Nikodemus, mayat Yesus diperlakukan dengan terhormat, bahkan diperlakukan sebagai orang yang terhormat layaknya raja-raja. Tentunya tindakan kasih Yusuf dan Nikodemus juga membuat Maria, juga murid-murid Yesus, juga pengikut-pengikut Yesus menjadi lebih terhibur. Terima kasih atas firman-Mu ini, dan tolonglah kami supaya kami mampu mempraktekkan kasih itu, supaya melalui kami banyak persoalan-persoalan kehidupan yang teratasi. Melalui kami kehidupan menjadi lebih layak, kehidupan menjadi lebih terhormat. Banyak orang yang merasakan hasil dari tindakan kasih yang kami lakukan. Bapa di sorga, secara khusus pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GBKP Runggun Tangerang. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati, Tuhan yang tetap memberi kesehatan bagi mereka, Tuhan yang tetap memberkati pekerjaan ataupun usaha yang mereka tekuni, supaya walaupun pada saat ini pandemi COVID-19 melanda kami, tapi kami tetap dapat menjalani kehidupan kami sebagaimana layaknya. Bapa di sorga, kami juga mendoakan untuk pendeta kami dan seluruh penatua diaken di Runggun GBKP Tangerang ini. Berkati juga mereka ya Tuhan, supaya mereka juga dapat dipakai Tuhan untuk memikirkan dan mengkoordinir tindakan-tindakan kasih, khususnya di ruang lingkup wilayah pelayanan GBKP Majelis Jemaat Tangerang ini. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami mau berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat-jemaat kami, baik di GBKP Tangerang maupun di seluruh jajaran pelayanan klasis ini, maupun seluruh GBKP, jemaat-jemaat kami yang bekerja sebagai tenaga medis, yang bekerja di rumah sakit, apapun pekerjaan yang mereka tekuni, kiranya Tuhan tetap melindungi mereka, sehingga mereka boleh tetap sehat-sehat, terhindar dari paparan virus corona COVID-19 ini. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga di mana mereka telah kehilangan anggota keluarga karena terpapar virus corona. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang hadir memberi penghiburan bagi mereka. Kami juga mau berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan, siapapun dia yang sedang dirawat karena terpapar virus corona. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, supaya melalui perawatan, melalui obat-obatan yang mereka terima, mereka secepatnya boleh disembuhkan. Kami juga mendoakan untuk pemimpin bangsa kami, pemerintah kami. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, supaya mereka juga tetap dapat mengambil kebijakan-kebijakan bagaimana supaya virus corona ini secepatnya berlalu, khususnya di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan, dan kami tetap mengharapkan penyertaan-Mu itu sepanjang kehidupan kami. Kami sungguh percaya orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan selalu dilindungi oleh kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami datang dengan penuh kerendahan hati di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.